Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu wa hifdahu wa tadabburahu wa ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, teman-teman yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini, di weekend ini ya Allah memperkenankan kita untuk sama-sama bertemu meskipun secara virtual ya, untuk meregup ya salah satu hidangan dari Allah ya. Insya Allah nanti kita akan coba mentadaburi ya ayat-ayat yang terkait dengan zikir ya. Mohon maaf atas keterlambatan ya, memang secara virtual ini tantangannya adalah jaringan ya. Ini saya harus pindah dulu studionya, harus pindah ke rumah yang lain yang wifi-nya bisa lancar ya. Tadi mendadak ya ada kondisi yang error ya wifi-nya. Ya. Alhamdulillah, insya Allah. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita mulai dengan mengenali diri kita ya, bahwa kita ini adalah insan yang memang secara akar kata ya ini menjadi makhluk yang nasia ya, yang banyak lupa ya, sehingga memang butuh senantiasa diingatkan gitu ya. Dan uniknya lagi bahwa Allah menyebut kitab yang diturunkan kepada kita semua, yaitu Al-Quran itu ya, itu dengan nama-nama yang banyak, dan salah satunya adalah Az-Zikr ya. Ya, ini kitab Az-Zikr yang secara penamaan memang ini menjadi sebuah paket ya, paket yang menjadi bundling gitu ya. Kalau sebuah produk itu dijual secara bundling ya, ini paket manusia diturunkan ke bumi dan paketnya adalah kitab Az-Zikr ini. Manusia yang menjadi makhluk ya lupa, ternyata untuk menterapinya itu ternyata adalah ya dengan Al-Qur'anul Karim sebagai kitab Az-Zikr ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi di ayat ini di surat Al-Hijr ya, ini Allah menyebutkan tentang Al-Qur'an disebut dengan istilah Az-Zikra ini ya. Kitab yang memberikan pengingat-pengingat kepada makhluk yang gampang lupa. Itu satu sisi. Kemudian sisi yang lain juga, kenapa Al-Quran disebut sebagai Az-Zikr? Berarti memang ini kitab yang harus senantiasa diingat, diulang, diingat kembali, ya, remember gitu ya. Nanti kita bahas makna Az-Zikr itu apa. Ya. Nah ini. Kemudian di surat Qaf, ya, ini saya mohon maaf tadi belum mencantumkan nomor ayat atau suratnya ya. Di surat Qaf, surat yang ke-50, fadzakir, maka berilah pengingat, berilah peringatan ya kepada makhluk yang gampang lupa ini, bil Quran, ya, dengan Al-Quran. Jadi memang Allah mengulang-ulang tentang hal ini, dan tadzkirah ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita semua. Ya. Peringatan itu sangat kita butuhkan. Dan peringatan yang makjleb, ya, peringatan yang akan memberikan betul-betul ya kebahagiaan yang hakiki, peringatan yang akan memberikan penguatan kepada jalan yang sedang kita ya tapaki ya, itu memang harus dengan Quran. Fadzakir bil Quran. Ya. Memang yang lain-lain masih mungkin ya memberikan tadzkirah buat kita, ya, apakah quote-quote, apakah motivasi, apakah nasihat-nasihat, konsep-konsep gitu ya.
termasuk juga mungkin filsafat, ya. Itu mungkin bisa memberikan peringatan kepada kita manusia. Ya, tentang sains itu juga bisa memberikan tadhkirah buat kita semua. Tapi yang di atas itu semua, ya tentu saja adalah Al-Quran. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ini Al-Quran akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih aqwam, ya, lebih kuat, lebih benar gitu ya, lebih memberikan kepada hakikat yang sebenarnya tentang sesuatu. Nah ini sehingga di sini saja kita sudah menemukan korelasinya ya, menemukan korelasi antara kita sebagai makhluk yang lupa, ya gampang lupa, dengan Al-Quran yang memberikan pengingat, ya, peringatan-peringatan itu. Teman-teman bisa dibayangkan ya, bagaimana seorang sahabat yang sudah akrab dengan kitab Adzikr saja, ya, itu masih butuh untuk diingatkan. Ya, ketika dalam kondisi secara psikologis sangat berat, ya, setelah ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, saking cintanya itu nggak mau ya berpisah. Ya, kita tahu sejarahnya bagaimana beliau kemudian mengancam ya siapapun yang mengabarkan Rasulullah wafat ya dengan pedangnya. Disitulah kemudian tampil hadir Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya, mengingatkan satu ayat yang kita yakin Umar lebih dekat dengan Quran dibandingkan kita semua ya. Kemudian dibacakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu ya manusia biasa, ya utusan yang berupa manusia yang sebelumnya juga sudah ada utusan-utusan yang sebelumnya, ya, dan mereka meninggal gitu. Nah, apakah ketika sekarang Rasulullah SAW wafat, kalian akan balik ya ke belakang ya, kembali kepada kejahiliahan, kembali kepada perilaku-perilaku yang dulu gitu ya, yang jelek gitu ya. Nah ini diingatkan ayat ini ya, ini kitab Adzikr, disitulah kemudian Umar tersadar, menerima kondisi itu dan kemudian jatuh pingsan. Ya, tapi selesai ya, secara permasalahan psikologisnya selesai dengan kitab Adzikr ini. Nah teman-teman kita bayangkan ya, kehidupan yang kita jalani itu akan dinamis gitu ya, tidak flat ya, tidak datar-datar saja ya, ada gelombang, ada ujian ya yang akan menghantam kejiwaan kita ya, ruhiyah kita, dan ketika kita tidak memiliki ya kondisi-kondisi yang membuat kita teringatkan tentang hakikat kehidupan ya, hakikat ujian, maka kita akan gampang merasa cemas, gelisah, bahkan nanti berdampak kepada kesehatan, gitu ya, dan sebagainya dan seterusnya, gitu ya. Nah ini ya. Nah kemudian berikutnya kita lihat makna dari Adzikr. Ya. Jadi Adzikr ini memiliki dua makna. Ya. Pertama adalah remember, yaitu mengingat. Yang kedua mention, menyebutkan. Ya. Jadi harus dua hal ini kalau disebutkan dzikir ini. Jadi mengingat, kemudian yang kedua adalah menyebutkan. Yang namanya mengingat, ya, remember, itu kan berarti informasinya sudah pernah ada. Mengingat itu bukan informasi baru, berarti informasi yang pernah ada, yang sudah pernah ada. Aduh, mohon maaf ini di lingkungan saya banyak backsound ya. Ini kalau hari Ahad begini saya dekat dengan SOR GBLA dan Masjid Al-Jabar ya. Ini bis yang datang tuh ya suka membunyikan itu. Mohon maaf ya. Ya. Jadi remember, saya ulangi, itu adalah informasi yang sudah pernah ada, di-recall kembali, dipanggil kembali. Ya.
alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang senantiasa mengingat ya dalam kondisi berdiri, duduk, terbaring, ya, berbaring. Nah, ini mengingat informasi yang sudah pernah ada. Nah, dalam kehidupan kita ya, yang dipandu dengan Al-Quran ya, sebagai manual book kita, sebagai guidance buat kita, ya, maka kita perlu tahu informasi apa yang paling esensial untuk diingat. Ya, informasi apa yang paling esensial untuk diingat. Ya, informasi apa yang benar-benar ada, yang akan selalu ada, gitu ya. Nah, ini ternyata dalam Al-Quran, ya, kalau kita hafal semua ya, insya Allah ya, kita sangat mencintai surat Kulhu ya, surat Kulhu, surat Al-Ikhlas ya. Nah, di sana kan ada ya ayat pertamanya begini kan, Kul huwa. Ah, ini keren ini. Katakanlah olehmu huwa ya, dia ini. Artinya dia ya, huwa itu. Dia. Nah, ini kan biasanya kata ganti itu dipakai untuk ya untuk menyebutkan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya gitu, supaya tidak ada pengulangan yang menjenuhkan ya. Ya, misalnya ayah pergi ke masjid. Dia, nah, huwa itu adalah kata ganti ya, yang dipakai untuk menyebutkan informasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi sudah ada informasi sebelumnya. Ya, bisa dipahami ya ini ya, huwa ini. Nah, ini di surat Al-Ikhlas, ya, maka kita mendapati huwa ini menjadi awal kalimat ya, huwa. Dia, katakanlah dia. Berarti ini sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya gitu. Ya. Dan kerennya lagi tidak disebutkan siapanya. Saking sudah begitu famousnya gitu ya, begitu viralnya, dan itu melekat di dalam hati setiap manusia. Ya, ketika semuanya sudah berjanji mengakui tentang eksistensi Allah dengan semua sifat-sifatnya. Ya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di surat Al-A'raf ya. Ketika semua ruh-ruh itu ya memberikan kesaksian tentang Allah sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan yang memberikan semua kebutuhan, ya, sebagai provider, sebagai caretaker gitu ya. Ya, alastu birabbikum, bukankah aku Rob kalian? Dan mereka menjawab bala syahidna. Itu adalah informasi yang paling esensial yang memang harus senantiasa di remember ya, diingat kembali. Jadi tentang Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kekuatan Allah, tentang kemampuannya, kehebatannya, kebaikannya, keindahannya, dan selanjutnya. Ya, ini sangat penting. Ya, karena inilah solusi ya dalam setiap kondisi kehidupan yang kita jalani, kita temukan. Apakah kondisi yang baik, yang menyenangkan? Ingat Allah. Apakah kebalikannya, situasi yang sulit yang kita alami, berat gitu ya, mentok, ya remembernya ya remember Allah ya, dengan semua sifat-sifatnya itu. Itu yang akan mengobati situasi yang sedang kita hadapi. Ya. Begitu juga dengan mention ya, itu harus memang disebutkan, disampaikan gitu ya. Jadi tidak cukup untuk diri sendiri, tapi juga untuk dibagikan kepada yang lain, karena dengan seperti itulah ketika banyak diobrolin, ya itu akan menguatkan apa yang sedang dibicarakan itu, akan semakin menguat. Ya. Kalau orang senang bola, ya ngobrolin tentang bola, itu akan semakin kuat, melekat gitu ya. Nah, kalau orang senang dengan sesuatu, hobi, ya, dibicarakan, itu disampaikan, diceritakan, itu akan semakin menguat. Ya. Taib ya. Nah, ini makna dari al-dzikr. Selanjutnya, ya,
bagaimana ya peranan adzikr ini dalam kehidupan kita? Kalau sebutkan di surat Ar-Ra'd ya, ayat yang ke-28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ini apa namanya? Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi itmi'nan, ya, menjadi tentram bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ini tadi kan mengingat yang paling esensial adalah mengingat Allah, ya. Nah, di sini impact-nya, dampaknya ketika zikrullah itu adalah ada hati yang itmi'nan, ya, wa tatma'innu qulubuhum, ya. Hati yang tumakninah, yang tentram, ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya coba baca makna dari tumakninah, ya, itmi'nan ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub ini, ya. Seorang ulama menjelaskan tentang makna itmi'nan atau tumakninah. Kata beliau, tumakninah adalah, ya, ketenangan yang didapat setelah kegelisahan dan kecemasan. Ya. Beda ya, nanti ada aman, kemudian ada tumakninah, ada sakinah. Nah, beda-beda ini dalam bahasa Arab, ya. Ya. Jadi tumakninah itu adalah ketenangan yang didapat setelah kegelisahan dan kecemasan. Ya. Jadi dengan zikrullah maka akan diberikan tumakninah, ya, untuk menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita yang membuat kita menjadi gelisah, membuat kita menjadi cemas. Ya, gelisah dan cemas terhadap masa depan, terhadap urusan perjodohan, terhadap urusan rizki, pendidikan, ya, gelisah dan cemas terhadap urusan keluarga, anak-anak, ya, bisnis gitu, ya. Ya, itu semua hal yang akan membuat kita ya cemas gitu, ya. Dan kecemasan ini perasaan yang tidak menyenangkan, ya, yang timbul dari respon terhadap suatu ancaman atau situasi berbahaya yang sebetulnya tidak real, ya. Jadi seperti itu, ya. Atau bisa jadi cemas karena ada tekanan, karena ekspektasi yang tinggi dari keluarga maupun sosial gitu, ya. Ya, teman-teman yang sedang kuliah itu ada ekspektasi yang tinggi dari keluarga, wah itu akan menimbulkan kecemasan, ya. Atau juga ya dari lingkungan sosial, ya, seperti itu. Dan kecemasan itu bisa juga timbul dari kondisi overthinking, ya, berpikir yang berlebihan gitu, ya, terhadap sesuatu, ya. Boleh, ya, difikirkan boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Dan itu akan mengganggu, ya, kesehatan mental, kemudian juga membuat insomnia, ya, depresi, stres gitu, ya. Mungkin juga nanti sulit berkonsentrasi, ya, nggak bisa fokus, akhirnya mungkin jadi sulit berkomunikasi, ya. Jadi berbagai macam gangguan kesehatan, ya, termasuk kesehatan fisik juga, ya. Nanti sakit kepala, demam, ya, nyeri dada, jantung berdebar, ya, sesak napas hingga darah tinggi, ya. Ya, ini memang diawali dari hati yang nggak itminan, ya, yang tidak tenang, jadi banyak pikiran gitu, ya, overthinking. Nah, ini yang sangat-sangat penting kita pahami tentang kenapa sih kita harus banyak berzikir, ya, berzikir kepada Allah, berzikir kepada kenikmatannya yang nah ini, ya, tumanina adalah ketenangan yang didapat setelah kegelisahan dan kecemasan. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, ya, tentu saja, ya, kita akan mengalami kondisi-kondisi ini, ya. Namun bagaimana Al-Qur'anul Karim, ya, memberikan gambaran atau case, ya, kasus-kasus di mana terjadinya kegelisahan dan kecemasan. Kemudian bagaimana treatment dari Al-Qur'an itu gitu. Nah, ini yang mind blowing buat kita, ya.
Nah, teman-teman, kita lihat beberapa contoh ya yang diungkap oleh Al-Quran tentang kondisi ini. Pertama, ini kecemasan dalam urusan makanan, ya. Bagaimana Hawariyun ini statusnya sangat dekat ya dengan Nabi Isa alaihissalam. Mereka pun mengalami kondisi cemas. Kecemasan yang mereka rasakan dan diungkapkan oleh Al-Quran adalah bab makanan. Ya, jadi mereka berkata itu ya, qalu ya, mereka mintalah ya, minta kepada Nabi Isa untuk diberikan makanan yang lain gitu, yang bervariatif ya. Dan mereka mengatakan ya, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna ya, wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Ya, kami ingin ya memakan hidangan itu dan supaya hati kami menjadi itminan, menjadi tentram. Ya, Shadaqallah ya. Jadi babnya bab perut ya, bab makanan, kebutuhan primer dalam teori Maslow ya. Kebahagiaan level yang paling basic ya. Ya, terpenuhinya urusan ini gitu ya. Ya Al-Qur'an kan ya benar ya dan memberikan potret ya, gambaran kehidupan manusia. Jadi bab makanan ini akan memberikan rasa cemas. Ya, dan Al-Quran menyebutkan hal itu di surat Al-Maidah ayat 113. Ya, makanya namanya juga nama suratnya Al-Maidah ya, hidangan gitu. Dan ini jadi sentral juga perhatian manusia. Ya, tidak bisa dipungkiri gitu ya bab makanan ini. Ya. Dan kebanyakan kita di level ini. Ya, cemas tentang masalah ini. Kemudian berikutnya tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wah, ini adalah role model kita, ya, panutan kita semua. Apa yang beliau cemaskan? Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Ya, meminta kepada Allah untuk menunjukkan ya kaifiat ya, how ya, bagaimana Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Maka Allah kemudian bertanya kan, ya, awalam tu'min? Ya, emang kamu nggak yakin gitu aku bisa menghidupkan orang mati gitu? Ya Nabi Ibrahim yakin, ya bala, ya aku yakin ya Allah. Walakin litatma'inna qalbi. Ya aku ingin supaya hatiku tuh mantap dalam keimanan. Jadi di ayat ini kegelisahan, kecemasan Nabi Ibrahim itu terkait dengan keimanan yang goyah. Ya, sehingga butuh diyakinkan, butuh exercise ya, latihan-latihan untuk semakin yakin ya kepada Allah. Ya, keimanan yang goyah ini yang menjadi kecemasan Nabi Ibrahim, sehingga minta kepada Allah untuk ya diperlihatkan bukti ya, ya kekuasaan Allah itu. Maka di situ nanti kalau kita baca kelanjutannya, ya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim itu untuk mengambil 4 ekor burung, kemudian dicincang gitu ya semuanya. Kemudian Allah memerintahkan di mix gitu ya, si daging-daging yang sudah dicincang itu. Kemudian yang satu kemudian disimpan di satu bukit, bukit yang kedua, ketiga dan keempat. Kemudian ya sumad'uhunna ya. Kemudian kata Allah ya panggil mereka itu ya tina kasaya. Ya, niscaya mereka itu akan datang dengan segera. Dan memang terjadi seperti itu ya. Jadi semakin tinggi ya level kehidupan seseorang, maka ya bentuk kecemasan, kegelisahannya juga itu akan beda. Ya. Nah, semoga kita ya termasuk di dalamnya ya, amin. Kemudian kecemasan berikutnya itu dalam peperangan, ya, dalam peperangan. Nah, kita lihat di sini ayatnya, ya, kita baca di surat Ali Imran dan Al-Anfal. Ini sangat mirip ya, ayatnya sangat mirip. Ya. Ini coba kita perhatikan di Ali Imran. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih. Sedangkan di Al-Anfal
Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum. Ini kalau kepada anak-anaknya kita ya cari 10 perbedaan, nah begitu ya. Nah, di sini juga ada ya beda-beda tipis. Ya, namun kita coba mengingat kembali ya bahwa Ali Imran ini adalah catatan-catatan tentang perang Uhud. Ali Imran ya. Sedangkan di Al-Anfal ini catatan Allah terhadap perang Badar. Catatan, komentar, pelajaran gitu ya. Nah, teman-teman, mana di antara kondisi peperangan yang membuat paling cemas, paling gelisah, paling menakutkan bagi kaum muslimin? Perang Badar atau perang Uhud? Nih, kita harus ingat lagi nih. Boleh jawab di chat, boleh ya. Nih, peperangan mana yang lebih menggentarkan, ya, lebih menakutkan? Ya, apa nih kira-kira? Perang Badar atau perang Uhud ini ya? Aduh, Masya Allah ya. Ya, perang Badar. Ya, karena perang Badar itu kan peperangan yang betul-betul rekayasa Allah. Kaum muslimin kan tidak berniat menghadapi pasukan militer ya. Ya, kaum muslimin hanya mengejar kafilah dagang Abu Sufyan. Wah, itu kan langsung terjadi kondisi yang mencekam gitu ya. Ya, menggentarkan. Ini kalau kita refleksikan dengan konteks kehidupan kita, itu banyak kondisi-kondisi yang seperti itu gitu. Ya, kita sudah merancang suatu ikhtiar ya untuk membuat upaya-upaya lah ya, program-program gitu ya. Ternyata Allah mendatangkan COVID misalnya ya. Wah, itu bagaimana tuh ya? Ya, dampak yang ditimbulkan dari itu secara ekonomi, secara psikologis gitu yang luar biasa ya. Itu kan kondisi yang di luar kemampuan manusia. Manusia sudah membuat action plan, ya, perencanaan-perencanaan, tapi Allah menakdirkan seperti itu. Itu kan butuh dikuatkan, ya, butuh kadar itminan yang lebih besar. Ya, ini perang Badar ya. Ya. Nah, perang Uhud, kaum muslimin sudah punya pengalaman. Bagaimana jumlah yang sedikit, ya, ditolong oleh Allah, ya, dibantu oleh para malaikat, kemudian menang, gitu. Dan itu suasana di mana perang Uhud itu kaum muslimin merasa ya lebih tenang gitu ya, nggak secemas saat perang Badar. Ya. Makanya ayatnya nih bagi teman-teman yang menghafal ayat-ayat yang mirip seperti ini, kita harus memahami itu gitu. Ya, maka perhatikan ada penyebutan bihi ini yang dimajukan ke depan. Walitatma'inna bihi qulubukum. Ini saat perang Badar. Ya. Karena kebutuhan terhadap ya diberikan ketenangan tumakninah saat perang Badar itu lebih besar. Sehingga bihinya maju ke depan. Sedangkan di perang Uhud, ini karena sudah biasa, ada keyakinan akan ditolong Allah, ya datar-datar aja, biasa aja. Struktur kalimatnya normal. Walitatma'inna qulubukum bihi. Itu normal, struktur kalimatnya normal. Ya, ini kalau dengan bahasa Arab ini makjleb ya, insyaallah. Taib ya. Nah, ini jadi level kecemasan yang dialami seseorang itu juga berbanding lurus dengan kebutuhan besarnya tumakninah yang dibutuhkan itu. Ya, maka ketika kebutuhan terhadap tumakninahnya besar, maka zikirnya juga harus ya menyesuaikan, gitu ya. Jadi makin kenceng badainya, maka zikirnya juga harus semakin kuat, gitu ya. Nah, kita lihat berikutnya. Ya. Perintah zikir, kita pindah ke perintah zikir. Ya. Ternyata di dalam Al-Quran, itu kalau kita riset gitu ya, dengan fi'il amrnya, ya, udkur gitu ya, ada fi'il amrnya. Ini ada udkur atau udkuru gitu. Ya, ternyata perintah untuk zikir itu
berfokus kepada 3 hal. Ya, perintah zikir itu 3 hal. Ya, pertama adalah mengingat nikmat Allah. Ya. Yang kedua adalah mengingat Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah mengingat momen-momen penting. Ya. Nah, kita coba lihat 2 hal ini ya. Jadi inilah poros zikir. Ya. Ya, mengingat Allah, mengingat nikmat Allah, kemudian mengingat momen-momen penting di mana Allah itu hadir di situ, ya, memberikan pertolongannya, memberikan pemeliharaannya, memberikan upgradingnya, ya. Nah, kita lihat beberapa contoh ayatnya. Pertama di surat Al-Maidah ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah ya nikmat Allah atas kalian. Udhkuru ni'matallahi alaikum. Ya, kalau kita baca di Al-Baqarah, ya, itu Bani Israel, ya, itu juga banyak diperintahkan untuk udhkuru ni'matallah. Ya, ingatlah kenikmatan-kenikmatan Allah kepada kalian. Ya, itu kan contoh kaum sebelum kita, ya, yang Allah banyak ceritakan dalam Al-Quran. Ya, tujuannya supaya kita tidak seperti mereka, mengambil pelajaran kenapa mereka tidak kemudian tidak lulus terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Ya, nah diantaranya adalah mereka tidak mengingat nikmat-nikmat Allah itu gitu ya. Ya, nah ini perintah kepada orang-orang beriman di surat Al-Maidah ini. Ya ayyuhalladzina amanu udhkuru ni'matallahi alaikum. Jadi dari tema-tema perintah zikir ini itu ada puluhan gitu ya. Nah, ini nikmat ini paling banyak. Ya, perintah untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan luar biasa ya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi kalau kita mengingat nikmat Allah, ya, nikmat Allah itu kalau dituliskan ya seperti ini ayatnya. Ya. Ya. Nikmatun gitu ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab ini menunjukkan jumlahnya 1. Jumlahnya 1. Nikmatun, nikmatan, nikmatin. Jumlahnya 1. Ya. Nikmatani, nikmataini, nikmatain itu jumlahnya 2. Kalau banyak, ni'amun itu banyak. Ni'amun, ni'aman, ni'amin itu banyak. Nah, di ayat yang tadi, ya, ya, untuk menghitung nikmat, wa in ta'uddu, ya, jika kalian menghitung nikmah, ya, itu dengan seperti ini penulisannya. Kalau kalian menghitung 1 saja kenikmatan dari Allah, maka tidak akan ada habis-habisnya gitu. Ya, ya, coba saja ya, nikmat mata sebelah saja, wah luar biasa ya. Nikmat pendengaran, ya saya ini pengalaman langsung ya dengan bapak ya, orang tua ya. Itu ternyata ketika ada masalah di pendengaran gitu ya, Masya Allah ya, sempat kita periksakan ya, kemudian dites gitu ya di ruangan kedap suara. Maka dari hasil tes pendengaran itu memang harus memakai alat bantu pendengaran, ya, harus memakai alat bantu pendengaran. Kemudian kita diskusi tentang model-model ya alat bantu pendengaran itu. Itu mulai dari harga ratusan ribu sampai yang saya tahu itu di 200 juta. Itu sebelah itu, sebelah. Luar biasa Allah. Sebelah alat bantu pendengaran. Ya, itu yang harga 200 juta itu. Ya, mungkin di situ ada channel ya. Disilahkan dengan channel alat bantu pendengarannya itu. Jadi ada channel-channel yang menunjukkan untuk daya tangkapnya berapa channel gitu. Ya. Kalau yang harganya ratusan ribu itu nggak pakai channel-channel, mungkin cuma 1 aja. Makanya nggak disebutkan di spesifikasinya. Nah, yang harga 99 juta yang saya tahu itu ada 64 channel. Ada 64 channel. Jadi suara-suara itu ternyata
ada channel-channelnya gitu ya. Channel berapa ya, sekian itu ya. Dan yang paling mahal itu ya hanya bisa menangkap 64 channel. Luar biasa ya. Itu sebelah itu 200 juta. Allahu Akbar ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi. Jadi kalau kita mengingat kenikmatan Allah, itu semuanya akan ya kita hadapi dengan biasa-biasa saja gitu ya. Kondisi-kondisi yang kita alami gitu ya, musibah dan sebagainya. Nikmat Allah masih jauh lebih banyak gitu ya daripada yang ya kita lihat saat itu mungkin sesuatu yang jelek buat kita gitu. Kemudian mengingat Allah ya, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah aku ya. Ya, udkuruni. Ya, tentu saja mengingat Allah ini eh, bukan sekedar menyebut namanya ya, tapi betul-betul meresap gitu ya, dengan penuh pemaknaan ya tentang semua sifat-sifat Allah. Ya, ya, Allah itu baik banget kepada kita ya. Allah tuh luar biasa sayangnya ya kepada kita semua. Allah tuh adil, Allah tuh tidak mungkin berbuat jahat kepada kita. Allah nggak mungkin menyesatkan, macam-macam gitu ya. Ya, dalam setiap kejadian itu memang harus kita menghadirkan Allah dengan sifat yang pas saat kejadian itu gitu. Ya, jangan sampai Allah turun ya derajatnya dalam pandangan kita, dalam lintasan kita. Ya, seperti itu. Bahkan bagaimana pelajaran dari para malaikat ya saat mengajarkan tentang kesempurnaan Allah kepada kita, kepada manusia. Ketika malaikat itu mengajukan pertanyaan sebagai makhluk yang berakal gitu ya. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima gitu. Apakah engkau ya Allah akan menjadikan makhluk sebagai khalifah di bumi itu yang merusak dan menumpahkan darah? Malaikat bukan menggugat ya. Malaikat itu punya firasat tentang manusia yaitu akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya sekedar ingin lebih keren gitu ya dari foto pre-wedding gitu ya, itu dengan membakar sesuatu, tapi dampaknya kan kerusakannya luar biasa, berapa hektar itu ya di Teletubbies itu ya, di Bukit Teletubbies. Itu manusia itu yang merusak. Firasat malaikat itu. Dan Allah tidak deny ya, tidak menyangkal bahwa manusia itu akan merusak dan menumpahkan darah. Inni a'lamu ma la ta'lamun, itu kata Allah ya. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui gitu. Malaikat sadar bahwa ya apa yang dipertanyakan itu ya, itu nggak pantas diberikan kepada Allah. Makhluk berakal ya. Ya, bertanya itu bagus, tapi kalau pertanyaan itu diberikan kepada Allah, mempertanyakan terhadap kondisi-kondisi kehidupan kita ya. Kenapa sih ya ada COVID? Kenapa sih gitu ya? Harus dia duluan yang meninggal. Kenapa sih? Terus macam-macam. Nah, kalau itu ya, kita ajukan kepada Allah itu nggak pantas. Ya, maka malaikat setelah sadar ya, kekeliruannya, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanak ya, bertasbih gitu. Nah, ini pentingnya kita mengingat Allah dengan semua nama-nama yang baiknya itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, teman-teman yang dirahmati dimuliakan oleh Allah, lebih kuat lagi ya di dalam Al-Qur'an itu ternyata ada perintah untuk zikir dengan jumlah yang banyak. Zikron kasiron. Zikir dengan jumlah zikir yang banyak. Zikron kasiron. Ini kan menunjukkan bagaimana kondisi yang sedang dihadapinya ya. Ya. Nah, pertama kita lihat contohnya di surat ini, surat apa ini ya? Qala rabbi ali ayah. Oh ya, ini kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam. Ini kisah tentang Nabi Zakaria alaihissalam kita temukan di surat Ali Imran ya. Ayatnya ayat ke-41 ini ya. Ketika kita tahu bagaimana kisah Nabi Zakaria ini, sudah puluhan tahun ya menanti mendapatkan keturunan, ya, kita yakin ya sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, Nabi Zakaria sudah melakukan berbagai macam ikhtiar ya
Ya, kalau hari ini mungkin ngecek ya secara kesehatan, ya apakah suaminya, istrinya dicek gitu ya, melakukan pengobatan-pengobatan itu ya sudah gitu semuanya. Ya, semua upaya sudah dilakukan, semua ikhtiar mentok gitu ya. Ini ujian berat untuk menanti datangnya keturunan. Ya, maka ya, disitulah kemudian Robbij'alli ayah. Jadi Nabi Zakaria ketika apa namanya akan mendapatkan kabar ya keturunan, ya kemudian minta minta tanda ya ayah, minta tandanya apa ya Allah bahwa nanti istriku yang mandul itu bisa mengandung, ya maka Allah mengatakan ayatuka alla tukaliman nasa salasata ayyamin illa romza, ya kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat, ya wadhkur rabbaka katsiran. Nah, ini dia perintahnya adalah ya memperbanyak zikir ya kepada Allah, wasabbih bil asyi wal ibkar, di waktu petang dan pagi hari, ya. Jadi ternyata ujian yang berat itu bisa selesai dihadapi ketika menambah zikirnya kepada Allah menjadi zikron kasiron. Ini ya. Ya tentu saja bukan berarti mengajak menjadi pasif ya, bukan. Semua ikhtiar dilakukan, tapi kemudian menambah zikirnya kepada Allah, bukan sekedar secara lafaz ya kita ucapkan dengan lisan, tapi di sini berarti mengingat ya bagaimana Allah dengan kekuasaannya, bagaimana Allah dengan kemahabijaksanaannya, ya, bagaimana Allah juga punya apa namanya rekayasa-rekayasa yang insya Allah itu pasti akan memberikan kebaikan. Ya. Hanya kita mungkin belum bisa melihat hikmah-hikmahnya apa gitu ya. Nah itu dengan mengingat Allah lebih banyak, lebih mendalam lagi, maka insya Allah situasi berat, ya, ujian berat yang sedang dihadapi itu bisa dihadapi dengan ya penuh ketenangan, keyakinan gitu ya. Baik. Nah, berikutnya juga ya dikron kasiro saat bertemu musuh ini ya. Ya, ini kita baca di surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu ya idza laqitum fi'atan. Orang-orang beriman apabila kamu bertemu ya dengan musuh ya fi'atan. Fasbutu ya ya teguhlah, kemudian wadhkurullaha katsiran. Ya sebutlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Bertemu musuh ya. Ya, ini musuh kan ya kita tidak berharap kita menghadapi peperangan ya. Tapi musuh itu sesuatu yang kita takuti gitu ya, bisa melemahkan, mengalahkan kita. Maka disinilah butuh dikron katsira. Bentuknya bisa apa aja ya. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam. Kita baca di surat Toha. Ya, yang dihadapi Nabi Musa adalah ya Firaun, ya, kekuasaan yang super power. Ya, ternyata di situ pun ya ini bicara tentang perjuangan politik Nabi Musa juga ya. Ini. Ternyata itu ada ayat yang ya tujuannya adalah dengan wanadhkuraka katsira. Jadi menghadapi kekuatan superpower itu, modal yang harus ditambah itu adalah zikir kepada Allahnya. Wanadhkuraka katsira. Ya, supaya mengingat engkau ya dengan jumlah yang lebih banyak gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi ini kadang-kadang kalau manusia yang berakal ini menggunakan logika-logikanya gitu ya. Ya dikait-kaitkan gitu ya. Apa hubungannya gitu ya? Membaca zikir dengan perjuangan. Apa hubungannya gitu ya? Ya, ya ternyata ya seperti itu. Al-Quran memberikan panduan kepada kita. Sehingga nanti kita berharapnya betul-betul sepenuhnya kepada Allah, ya. Tawakalnya hanya kepada Allah, meminta pertolongannya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Baik. Kemudian juga dalam menghadapi koalisi kebatilan, Masya Allah ini ya. Ya di surat Al-Ahzab, ya, kenapa di surat ini dinamai Al-Ahzab? Ahzab ini jamak dari hizb. Ya.
Hizb itu partai, hizb itu kelompok gitu ya. Ahzab itu berarti kelompok-kelompok gitu ya, partai-partai. Ini bukan eranya politik ya, tapi memang Al-Quran dengan bahasanya hizb itu ya seperti itu ya. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kaum muslimin, ya, hizb ya. Maka disitulah Allah memerintahkan orang-orang beriman itu untuk udkurullaha dzikron katsira. Wah, ini lebih powerful lagi ya, dengan penguatan diulang-ulang di sini ya. Di sini ada perintah zikirnya, kemudian disebutnya zikirnya itu adalah Allah ya. Ya, mengingat Allah. Kemudian ada dzikronnya ini taukid ya, maf'ul mutlak istilahnya taukid. Ya, udkurullah itu sudah mengandung makna berzikirlah kepada Allah gitu ya. Ya, dzikron ya ini zikir lagi gitu. Ya. Nah, kasirannya sebanyak-banyak. Jadi saat menghadapi koalisi kebatilan, ya maka disitulah kita membutuhkan untuk menambah zikir kita. Kemudian yang terakhir, nah ini uniknya ya, saat berbisnis, ya urusan ekonomi ini. Yang kita baca di surat Al-Jumu'ah ya. Ya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Masya Allah ya. Pengenalan kita terhadap seseorang ya, itu kan belum disebut kenal sebelum mengalami ya perjalanan bersama, kemudian bermalam bersama, kemudian bermuamalah bersama. Ya, urusan ekonomi, urusan cuan ya, itu bisa merubah seseorang gitu ya. Bisa merubah orientasi seseorang, ya, bisa menjadi pragmatis gitu ya. Oh, macam-macam. Ya, termasuk urusan bisnis ya. Ini ya, namanya bisnis itu ingin keuntungan yang sebanyak-banyaknya ya, sehingga dari sinilah nanti juga butuh terapi yang lebih banyak. Wadkurullaha katsira dibutuhkan dalam urusan berbisnis ya. Ya, sehingga ya, alhamdulillah kalau kita lihat perkembangan ya, banyak sekali ya para pemuda atau kaum muslimin yang berbisnis kemudian diberikan keberhasilan dalam urusan bisnisnya, kemudian mereka mengembalikan ya sebagian keuntungannya untuk membantu perjuangan Islam dan kaum muslimin. Ya, nah ini semoga bentuk dzikron kasironnya mereka ya, seperti itu. Tapi itu saja mungkin apa yang bisa saya sampaikan sebagai salah satu bentuk tadzkirah buat kita semua ya. Kita makhluk yang memang perlu senantiasa diberikan peringatan-peringatan, dan yang paling makjleb itu adalah peringatan dari Al-Quranul Karim. Kita harus meyakini betul Al-Quran adalah ahsanal hadis, ya, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik motivasi, sebaik-baik quote, sebaik-baik konsep. Ya. Jadi kalau kita lebih tertarik dengan konsep-konsep selain Quran, nah ini menjadi masalah keimanan kita yang harus kita perbaiki. Ya, bagaimana Allah akan membukakan kalau kita tidak yakin sepenuhnya bahwa ini adalah ahsanal hadis. Ya. Baik, itu saja mungkin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.